Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi. Lokasinya ada di timur Pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan 2 kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FVB alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu 1 set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal Endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa Endurance yang masih dalam kondisi bagus. Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915. Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika.
Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi. Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini, kondisinya terbilang masih utuh. Nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi, 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu, ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Fibinasium. Dan Fibinasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad keempat Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Para awak kapal akhirnya berdiam di Selat Prince of Wales sepanjang musim dingin. Memasuki musim panas, McClure mencoba berlayar lagi ke ujung jalur, tapi lagi-lagi terhalang oleh es. Jadi, para awak harus meninggalkan kapal. Lalu, McClure membawa mereka memasuki Teluk Mersey. Dan di sana, mereka harus menetap sampai tahun 1853 saat HMS Resolute datang menolong. Kru sebanyak 60 orang itu harus melewati 3 musim dingin di Laut Arktik tanpa tahu nasib mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka ditemukan dalam posisi tegak di bawah air pada kedalaman 11 meter. Dan kondisinya masih sangat bagus. Air Laut Arktik ternyata bisa menghambat kerusakan geladak luar kapal. Bentuk kapal dan kayunya juga bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, arkeolog telah menemukan artefak yang ditinggalkan pelaut di daratan. Mereka membongkar semua muatan sebelum meninggalkan Investigator. Makam 3 pelaut dan 1 bangkai kapal Angkatan Laut Inggris juga ditemukan di area ini. Kira-kira temuan apa lagi ya yang bisa mereka singkap? Saat itu tahun 1854 dan SS Arctic, kapal penumpang tercepat di masanya, berangkat mengarungi Samudra Atlantik. Ketika berlayar menembus kabut, kapal ini perlahan-lahan lenyap ke tempat yang tak diketahui.
The Collins Line, maskapai pelayaran Amerika, berdiri tahun 1818 dan baru mulai berbisnis dengan serius di transatlantik tahun 1835. Kapal-kapal uapnya mengarungi Atlantik dari Liverpool ke New York hanya dalam 10 hari. Memang kedengarannya ini lama banget, tapi saat itu untuk menempuh jarak yang sama, kapal-kapal lain butuh waktu beberapa pekan. Mengapung ringan di atas air dengan lambung kayu digerakkan dengan mesin uap kuat, kapal-kapal ini adalah pilihan favorit bagi banyak orang terkemuka. Kapal semaju itu nggak mungkin bermasalah kan, pikir mereka. Jadi inget sama kapal lain yang katanya nggak bisa tenggelam itu. Oke, balik lagi ke The Collins Line, maskapai pelayaran ini tumbuh menjadi lawan serius di rute lintas Atlantik cuma dengan satu pesaing, The Cunard Line. Ini adalah maskapai Inggris yang juga ingin menjadi yang utama di jalur Arktik. Di tahun 1835, perusahaan itu menerima kapal baru yang berlayar ke Liverpool dan kembali ke New York dengan kargo terbesar di masa itu. Sejak itu The Collins Line terus berkembang, kelihatannya cuma akan ada kesuksesan bagi mereka di masa depan. Sayangnya, biaya operasional kapal mewah mereka menjadi mahal dengan banyaknya pemakaian batu bara. Kekuatan besar disertai lambung kayu yang lemah, berarti kapal-kapal ini butuh banyak perbaikan setelah berlayar. Jadi kapal pun akhirnya berbiaya mahal. Tapi karena kapal-kapal itu aman dan bereputasi bagus, orang mau membayar mahal dan maskapai pelayaran itu jelas jauh dari krisis. Mereka sudah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi, kapal dari maskapai ini mengarungi Atlantik dalam 10 hari. Dan Edward Collins, pemiliknya, bertekad kuat mempertahankan kecepatan itu. 5 kapal mereka dengan mudah mengungguli kapal Cunard yang cuma 3, kelebihan yang luar biasa ini mendapatkan perhatian lebih. Meski kapal-kapal Cunard yang berlambung besi lebih lambat, mereka percaya bisnis itu masih tetap meraih untung terlepas dari pelayarannya yang lambat. Di antara kapal-kapal Collins, The Arctic adalah kapal ketiga yang diluncurkan. Ini adalah yang terbesar dengan panjang 86 meter dan 2 mesin uap tua samping yang masing-masing berkekuatan 1000 tenaga kuda. Roda dayungnya berputar 16 kali per menit saat kapal dalam kecepatan penuh. Saat peluncurannya, media menyebutnya kapal paling menakjubkan yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Tapi kemewahan dan ketenaran gak bisa menghindarkan apa yang akan terjadi. Tanggal 27 September, The Arctic dalam pelayaran dari Liverpool ke New York sedang mempertahankan kecepatannya menembus kabut tebal. Mungkin saja pada saat itu, setelah 4 tahun perjalanan memecahkan rekor, para kru kapal menjadi terlalu percaya diri dengan pelayaran dan kapal mereka. Saat baru berlayar sejauh 80 km dari Newfoundland, mereka dengan ceroboh menembus kabut tanpa kontak radio, sonar atau tanda pengenal lain hanya berbekal sandi Morse. Sebuah kapal yang lebih kecil, SS Vesta yang beroperasi sebagai kapal penangkap ikan, sering aktif di sekitar Newfoundland. Kapal ini sedang berlayar melalui jalur yang sama dengan The Arctic dan menabrak sisi sampingnya. Terkejut oleh tabrakan itu, Kapten The Arctic menawarkan bantuan ke kapal Vesta yang jauh lebih kecil, tapi tak lama terlihat jelas bahwa kerusakan yang kelihatannya kecil di kapal Arctic jauh lebih parah. Di bawah garis batas air, ada lubang di lambung kapal yang dimasuki air. Ongkos lambung kayu yang jauh lebih laju sepertinya sekarang menjadi kurang berharga. Mereka mengarah ke daratan sambil mencoba menyumbat lubang itu. Tapi ternyata nggak begitu berhasil dan air laut terus mengalir masuk makin tinggi dan menenggelamkan kapal. Dan akhirnya begitu ruang mesin penuh, Kettle pun mati, merenggut kekuatan besar di Arctic yang tadinya melegenda. Kapal bergerak lambat sampai berhenti total, kapal itu terus tenggelam dan penumpang serta kru diperintahkan untuk meninggalkannya. Saat itu hukum laut cuma mengizinkan di Arctic membawa 6 sekoci saja yang hanya mampu menyelamatkan 180 orang. Kru dan beberapa penumpang berhasil berdesakan naik sekoci dan menempati kebanyakan kursi di perahu itu. Semuanya menjadi liar dan lupa akan sopan santun, tidak lagi mengindahkan wanita dan anak-anak yang harus naik lebih dulu.
di Arctic tenggelam dalam 4 jam. Ada 150 kru dan 250 penumpang di sana. Mereka yang nggak dapat skoci berusaha membuat rakit sendiri dari bagian-bagian kapal dengan putus asa. 2 hari kemudian, cuma 3 perahu yang berhasil selamat sampai ke pantai. 3 perahu lainnya nggak pernah ditemukan. Percaya nggak percaya, regu penolong juga menyelamatkan beberapa orang yang berpegangan pada puing-puing selama 2 hari. Nggak kayak kru, kapten kapal ikut tenggelam bersama di Arctic, tapi ajaibnya dia selamat. Dia menjadi satu-satunya di antara 85 orang yang berhasil selamat dari 400 orang yang berada di atas kapal. Ketika berita menyebar 2 pekan kemudian, publik merespon dengan kesedihan luar biasa atas kehilangan itu. Kemudian kemarahan akan tindakan keselamatan yang buruk dan kru yang tak berempati pun muncul. Media menerbitkan tuntutan untuk mengubah peraturan tentang skoci. Logikanya, kapal harus punya cukup skoci untuk semua orang di atas kapal. Tapi mereka mengabaikan permintaan itu. Kelalaian ini menimbulkan lebih banyak bencana di masa depan. Jumlah skoci yang mencukupi baru menjadi hukum laut 60 tahun kemudian setelah bencana Titanic. Istri Edward Collins dan 2 anaknya juga berada di atas kapal dan gak selamat. Dia sedih sekali tapi tetap menjalankan bisnisnya. The Collins Line masih punya reputasi yang harus dijunjung tinggi, yakni maskapai pelayaran terbesar, tercepat, dan termewah di Samudra Atlantik. Edward Collins lalu membangun kapal yang lebih baik lagi dibanding kapal lain manapun. Kapal itu diberi nama Adriatic dan itu adalah kapal terbesar di dunia, 100 meter lebih dengan 2 mesin uap bolak-balik yang belum pernah dibangun seukuran itu. Saat itu mesin uap ini adalah mesin yang paling baik, meski sekarang kamu cuma bisa melihatnya di kapal model dan mainan. Dengan tambahan 2 tiang layar baru, kapal Adriatic juga bisa bergerak dengan layar jika dibutuhkan. Untungnya, mereka memetik pelajaran dari bencana kapal Arctic. Tapi sebelum kapal baru Adriatic dibangun, bencana lain juga terjadi. Kapal seri yang sama dengan Arctic juga tenggelam. Mereka percaya kapal kedua ini sedang mati-matian berusaha untuk tetap mengungguli kapal dari maskapai Cunard, lantas menghantam gunung es. Persaingan aneh ini merenggut 141 jiwa, dan keputusasaan Collins serta lambung kapalnya yang lemah membuat maskapai itu bangkrut di tahun 1858. Adriatic yang baru dibangun dengan biaya lebih dari $1 juta, akhirnya hanya berlayar sekali. Dan bahkan pelayaran itu dianggap bencana saat kapal itu bertabrakan dengan kapal tunda. Adriatic masih berhasil menyelesaikan pelayaran perdananya dengan kecepatan yang sesuai. Setelah perusahaan itu bangkrut, mereka terpaksa menjual kapal itu cuma seharga $50.000. Mereka melepas mesin-mesin raksasanya dan menggantinya dengan layar. Meski pernah menjadi kapal terbesar di laut terbuka, 30 tahun kemudian kapal ini ditelantarkan dan diberi label tidak bisa diperbaiki, lantas berlabuh di sebuah sungai. Kapal-kapal lain yang tersisa juga dijual dan hanya untuk diambil suku cadangnya. Edward Collins meninggalkan industri pelayaran selamanya untuk mencari pekerjaan di darat. Karena perusahaan Collins tidak lagi aktif, maskapai pelayaran Cunard bertambah kuat. Tanpa pesaing, mereka memenangkan penghargaan Blue Ribbon selama 30 tahun berikutnya dan 180 tahun kemudian setelah memproduksi ratusan kapal. Mereka masih terus hadir di lautan karena menyediakan jasa penyeberangan transatlantik, pelayaran internasional, dan kapal pesiar wisata. Sampai hari ini, The Cunard Line adalah satu-satunya perusahaan yang menjalankan kapal antara Eropa dan Amerika. Dan ini adalah bukti kuat bahwa yang tercepat bukan selalu yang terbaik. Tempat ini jadi spot yang banyak dikunjungi para turis untuk menjauh dari keramaian. Dan kalau cuacanya cerah, pemandangannya emang keren banget. Kemungkinan sih bakal sering ada kabut, tapi hari berkabut pun punya daya tariknya tersendiri. Pulau berbentuk senyum manis ini bernama Pulau Sable dan berjarak 305 km dari daratan Nova Scotia. Pulau Sable baru dibuka untuk umum setelah terdaftar dalam Taman Nasional Kanada pada tahun 2013. Untuk sampai di sini, kamu bisa naik pesawat atau kapal. Tapi apa sih menariknya tempat ini? Pasti ada daya tariknya, karena pengunjung yang datang selalu bertambah banyak. Di tempat ini ternyata ada banyak kuda liar, jumlahnya sekitar 200-500 ekor. Ada juga anjing laut abu-abu.
Pulau ini menjadi satu-satunya tempat perkembangbiakan Ipswich Sparrow yang termasuk dalam spesies burung langka. Kalau kamu pengen jalan-jalan ke sini, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Kamu masih ingat sama kabut yang tadi aku bilang kan? Pulau Sable ternyata merupakan tempat yang paling berkabut di maritim Kanada. Kepulan kabut melingkupi area ini kurang lebih selama 127 hari setiap tahun. Dalam kondisi begini, Pulau Sable akan menghilang di balik lapisan kabut tebal. Di sini kamu nggak bisa jalan-jalan sendirian. Menurut aturan dari otoritas lokal, turis harus jalan berkelompok dan jaga jarak sejauh 60 meter dari satwa liar yang mereka temui. Meskipun tempat ini menarik, ada rahasia gelap yang tertimbun di bawah gumuk pasirnya. Rahasia ini nggak ada hubungannya dengan hewan cantik atau vegetasi unik di sini. Selain terkenal dengan kuda dan anjing lautnya, Pulau Sable juga menimbun banyak kapal karam di lautnya. Sejauh ini sudah ada sekitar 350 kapal karam digosong pasirnya. Waktu para korban selamat nyeritain lagi pengalaman mereka, biasanya mereka juga nyebutin kondisi cuaca ekstrim di dekat pulau misterius ini. Pulau ini disebut-sebut di dalam buku The Perfect Storm karangan Sebastian Junger yang diterbitkan pada tahun 1997. Saking larisnya, buku ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2000 dengan menggandeng George Clooney sebagai pemeran utamanya. Kapal pertama yang karam di dekat Pulau Sable tercatat pada tahun 1583. Kapal ini bernama HMS Delight yang berlayar di bawah komando seorang petualang dan penjelajah Inggris bernama Sir Humphrey Gilbert. Bencana ini cuma menyisakan 17 korban selamat yang berhasil kabur menggunakan perahu kecil. Menurut catatan, mereka telah berlayar di lautan selama 7 hari sebelum sampai di pesisir Newfoundland. Pada tahun 1884, The Nicosia juga diterjang kabut tebal. Kapal ini hancur lebur, tapi untungnya ke-18 awaknya berhasil menyelamatkan diri. Anak sang kapten kapal nyaris hilang di tengah laut saat sekocinya mulai terbalik. Tapi dia bisa bertahan di bawah sekoci yang karam itu. Saat sekocinya kembali ke posisi semula, dia muncul ke atas air, kemudian diselamatkan lagi. Dari tahun 1947 sampai 1999, kapal karam di sini relatif jarang terjadi. Tapi pada tanggal 27 Juli 1999, yacht The Merrimack terdampar di dekat pesisirnya sekitar jam 2 pagi. Kapal berbahan fiberglass sepanjang 12 meter ini punya 3 awak. Mereka ditolong para pekerja eksplorasi gas alam yang untungnya sedang berada di dekat situ. Lalu keesokan harinya, para awak berhasil terbang ke Halifax dengan selamat. Pemilik Merrimack berupaya nyelamatin kapalnya dengan membayar nelayan lokal. Tapi operasi ini nggak berhasil karena cuma perlengkapan yachtnya yang bisa diangkat. Belum sampai 6 minggu, lambung Merrimack sudah hancur oleh terjangan pasir dan ombak. Sebetulnya, kenapa ya tempat ini bisa berbahaya banget buat kapal? Apa ada hubungannya sama cuaca? Atau mungkin ada kekuatan lain? Ternyata penjelasannya lumayan rumit. Banyak orang kesulitan nyari tahu hal yang sebenarnya terjadi pada tahun 1500-an. Pulau ini berada di dekat area penangkapan ikan terkaya di dunia. Karena berdekatan dengan salah satu rute utama penangkapan ikan antara Eropa dan Amerika Utara, perairan ini dilewati ratusan kapal setiap tahun. Kalau ada banyak kapal yang berlalu lalang, kemungkinan kapal karam juga naik. Pulau Sable juga dilewati banyak badai yang berhembus ke pesisir Atlantik Amerika Utara. Makanya kapal-kapal sering terhempas ke pesisir pulau ini. Salah satu penyebabnya juga cuaca. Di waktu panas, udara hangat dari arus teluk menghasilkan kabut tebal saat bercampur dengan udara dingin arus Labrador yang melewati Pulau Sable. Jadi, arus lain nggak ngefek apa-apa. Selain itu, Pulau Sable berada di dekat titik pertemuan arus laut besar seperti arus Teluk, arus Labrador, dan arus Belle Isle. Sejak tahun 1950-an, radar dan alat navigasi modern lain juga digunakan di atas kapal dagang. Sampai saat itu, sextant menjadi alat utama yang dipakai untuk nyari tahu lokasi kapal. Bukan yang nggak akurat, tapi alat ini nggak akan berfungsi dengan baik kalau matahari dan bintang lain kurang terlihat. Jadi alat ini nggak akan ngebantu banyak saat ada kabut tebal atau cuaca berawan, misalnya di sekitar Pulau Sable. Saat ada cuaca buruk, kapten kapal sering berlayar dengan mengandalkan pengalaman dan intuisinya berdasarkan kecepatan dan arah kapal. Makanya kebanyakan korban selamat dari kapal karam di area ini bilang,
Kapten mereka salah memperkirakan posisi kapal, lalu tiba-tiba terdampar di Pulau Sable. Pulau berdebu dan berpasir ini kurang cocok buat kapal dan pepohonan. Bahkan di sini cuma ada satu pohon yang bentuknya lebih mirip kayak semak-semak. Lebih tepatnya sih pohon pinus. Lalu gimana kuda-kuda tadi bisa tetap hidup ya? Jadi kuda di pulau ini nggak mengandalkan pohon sebagai sumber makanan mereka. Menurut laporan, pohon itu ditanam pada tahun 1950-an. Otoritas setempat pernah nyoba bikin hutan di pulau ini biar lebih asri. Mereka udah nanam puluhan ribu pohon selama bertahun-tahun. Lebih dari 69.000 tumbuhan hijau abadi, 600 pohon buah, sekitar 25 kg benih pinus dan berbagai tumbuhan lain yang bisa bertahan pada kondisi pulau ini. Tapi semua tumbuhan itu nggak tahan dengan cuaca ekstrim dan tanah berpasir. Cuma ada satu pohon pinus yang mampu bertahan hidup. Berkat ketahanannya, pohon ini jadi simbol Pulau Sable. Bahkan menariknya, pulau ini cuma dihuni oleh satu orang selama sekitar 40 tahun. Waduh, bisa kebayang nggak tuh? Satu orang ini tinggal di pulau terpencil selama puluhan tahun. Dia adalah Zoe Lucas, yang memilih hidup bersama kuda, anjing laut abu-abu, dan banyak spesies burung di pulau ini. Saat diwawancara pada tahun 2017 lalu, naturalis kenamaan ini mengatakan dia terbiasa tinggal di Pulau Sable dan nggak pernah kesepian. Untuk tetap bertahan hidup, dia harus ngumpulin alat-alat penting, termasuk buku catatan dan teropongnya untuk meneliti satwa liar. Bisa dibilang, wanita ini nggak ngerasa takut berada di lingkungan yang membahayakan karena dia sudah menganggapnya sebagai rumah. Awalnya, Zoe mau bikin tenda di salah satu ujung pulau, tepatnya di dekat bangunan terbengkalai. Tapi akhirnya dia mendiami rumah kayu di dekat gumuk pasir. Lembaga asal Kanada bernama Meteorological Service of Canada telah mendirikan bangunan sederhana itu pada tahun 1940-an. Dan sekarang, bangunan ini dioperasikan oleh Parks Canada. Salah satu tugas Zoe yaitu ngumpulin data tentang populasi kuda lokal sebanyak mungkin. Data ini bisa ngebantu para saintis untuk lebih memahami cara adaptasi kuda tersebut di lingkungan ekstrim. Dia juga ngumpulin beberapa puing yang terdampar di pantai untuk nyari tahu tingkat polusi. Di antara semua sampah yang dia kumpulin, ada kulkas dan satu kotak cabai segar. Sejumlah ahli lain kemudian mulai bekerja di Pulau Sable untuk menemani wanita tangguh ini secara bergiliran.